Berani mulai, cuan menanti. Hai, balik lagi bareng aku Dia di sesi ngobrol santai bersama para wirausaha muda yang merintis usaha di podcast WMD. Nah, podcast WMD ini adalah podcast yang akan mengupas tuntas mengenai bagaimana teman-teman wirausaha muda yang merintis usahanya. Nah, kali ini tentu di studio kita kedatangan tamu spesial nih. Boleh tahu nggak kita kedatangan siapa? Boleh kenalan dong. Halo Kak Dia, perkenalkan nama saya Jaya Nugraha. Di sini saya memiliki usaha yang bernama Graha Kite, dan yang kedua usaha saya di bidang properti yaitu Graha Property, dan yang ketiga saya ada meneruskan usaha orang tua yang bernama Graha Jewelry. Waduh, banyak banget ternyata gurita bisnis yang dipunya sama Jaya ya kalau kayak gitu. Tapi aku penasaran, kira-kira usia berapa sih ya? Sekarang usia 30. Sekarang usia 30, boleh tahu nggak bisnis pertama kali yang kamu geluti itu dimulai di usia berapa? Kalau saya lihat dari tahun 2016 berarti kurang lebih 8 tahun yang lalu di usia 22 tahun. 22 tahun, berarti tamat kuliah langsung start bisnis? Sebelum skripsian tepatnya, jadi sambil ngisi waktu kosong karena skripsian itu kan mata kuliah udah habis. Terus tinggal untuk ngurus skripsi aja sambil kita nyoba-nyoba usaha apa nih yang bisa dibuat gitu. Oke, boleh tahu nggak pertama kali nih dari sekian banyak bisnisnya di usia 22 tahun terus ide buat usaha apa? Yang pertama kali usaha yang benar-benar dari saya yaitu membuat ukiran kertas, di mana usaha itu lahir karena adanya permasalahan dan hobi. Jadi permasalahannya bagaimana? Karena saya memiliki hobi bermain layang-layang, dan di layangan tersebut ada bernama layang janggan, memerlukan perhiasan yang menggunakan ukiran kertas. Jadi ukiran kertas itu harus kita pesan kepada pengrajin yang ada di Gianyar. Cuma karena pas momennya full festival, saya ingin memesan, jadi nggak dapat slot. Nah dari sana ada kepikiran Bapak sendiri ya, apakah kita bisa memangkas waktu ataupun gimana cara pertama membuatnya, kita akan kolaborasikan sama teman juga. Jadi memulai usahanya itu pertama dari masalah dan hobi. Oke. Wait dulu, berarti ada latar belakang pendidikannya nih, aku penasaran. Apakah pendidikannya memang seni, ekonomi, atau apa nih? Kalau untuk pendidikan saya kebetulan melenceng dari usaha yang pertama. Pendidikan saya sarjana hukum, jadi S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Kalau untuk di bisnis saya yang di Graha Kite memang jauh berbeda, tapi untuk naluri seninya tuh ada dari orang tua, karena di bisnis Graha Jewelry ini merupakan bisnis yang memang temurun dari kakek. Dari kakek dari ibu, habis itu ibu dan bapak menikah ke Denpasar. Di Denpasar kita buat arshop, jadi kita menjual barang-barang tradisional dari logam perak ataupun emas. Oke, berarti menarik banget nih tentang Jaya, berarti memang darah seninya turun-temurun berarti kan kayak gitu. Nah kalau boleh tahu tadi dibilang bahwa jewelry-nya itu Jaya sudah bersama ada orang tua, berarti Jaya generasi kedua Dari nama usahanya tersebut. Oke, sekarang kita kan banyak menghadapi tentang dia ini waris nih kayak gitu nih. Tapi kan pasti setiap orang itu punya struggle-nya masing-masing. Apalagi tadi kayak Jaya berarti dari jewelry pindah ke Graha Kite yang berupa seni kayak gitu. Seni ukiran Kira-kira kertas. apa sih challenge-nya nih Jaya pada saat memulai, kemudian di pertengahan jalan, dan trouble-trouble terbesarnya apa yang pernah dihadapin? Mungkin dari pandangan orang kayak memulai bisnis usaha Graha Kite itu kayak layang-layang. Kalau pikiran layang-layang itu cuma bermain aja. Oke. Jadi pernah juga kakek nanya, ngapain kamu buat usaha seperti ini? Apa bisa berkembang nantinya? Ternyata terbukti waktu saya buat usaha Graha Kite nih, produk-produk saya ini juga dipakai untuk event internasional. Kadang saya dikirim juga sama yang pengrajin layang-layang yang di Bali untuk ikut ke event yang skala nasional. Jadi kita dari challenge dari omongan orang itu, apakah layang-layang ini bisa membuat kamu besar? Ternyata bisa. Jadi dari sana titik balik saya. Oke, berarti awalnya dari kecil suka main layang-layang dong berarti? Ya, dari kecil suka bermain layang-layang. Nah, berarti sering dong ikut festival layang-layang nih? Ya, karena kan dulu
ada Banjar misalnya yang ikut-ikut lomba itu kan Banjar aja, kita sebagai pemuda kita ngikut di Banjarnya tersebut. Jadi dari sana emang kecintaan saya untuk bermain layang-layang. Kalau boleh tahu dari layang-layang itu sendiri udah go internasional kemana aja nih produknya? Kemarin kita dapat kirim ke Prancis, dapat ke Singapura, dapat tamu dari Cina yang kebetulan main di layang-layang internasional juga beli. Jadi setelah mereka mendapatkan produk dari Geraha Kite tersebut dari mulut ke mulut, timbullah order lagi, repeat order lagi gitu jadinya. Oke, berarti layang-layang itu buat kita melayang-layang ke atas, naik ke Iya, atas secara nggak sebenarnya. langsung. Oke, setelah kita tahu Jaya memulai dengan Geraha Kite, Iya. berarti usaha yang kedua apa lagi nih dari gurita bisnisnya? Kalau usaha kedua merujuk dari memang program ilmu yang saya dalami yaitu ilmu hukum. Jadi saya membuat usaha Geraha Property and Legal. Jadi di mana Geraha Property and Legal ini menawarkan jasa untuk due diligence, membuat PT, PMA yang kita kolaborasikan juga dengan ahli-ahlinya seperti notaris. Kita juga berkolaborasi dengan lawyer. Untuk selanjutnya ada juga pendampingan mengenai perizinan. Jadi biar masuk dari ilmu hukum saya itu gimana ya, jadinya tersalurkan lah untuk itu. Jadi selain kalau di Geraha Kite itu usaha yang bisa dikatakan hobi dan ada musimnya. Jadi untuk layangan itu di bulan Juni sampai Oktober udah habis. Kalau untuk di ogoh-ogohnya tersendiri dari Desember sampai April lah bilang. Jadi selain untuk menutup itu, kadang juga kita di Geraha Kite buat ukiran kertas yang untuk ornamen Natal seperti bulan ini. Itu untuk menutup dari November sampai Desember. Nah untuk yang sekalinya kena tapi lumayan ya di Geraha Propertinya ini. Jadi saya bagi untuk hariannya ngambil bisnis dari sini. Untuk yang sekali dapat ya lumayan nominalnya dari Geraha Properti. Dan untuk yang benar-benar sehari-hari itu emang dilanjutin untuk Geraha Jewelry juga. Jadi ketiga ini berjalan terus, cuma ada plot-plotnya masing-masing tiap bulannya. Oke, keren banget ya, usia 30 tahun tapi pemasukan harian ada, musiman juga ada, kayak gitu. Nggak kepikir loh sama saya loh kalau misalnya bakal punya usaha yang beragam dengan jadwal-jadwal tertentu untuk pemasukannya. Nah, terkait dengan yang tadi terkait legal nih ya, aku penasaran banget tentang ada nggak sih pernah ngurus kasus yang benar-benar krusial banget atau viral yang buat kamu tuh struggle atau challenging banget nih buat ngurus kasusnya? Mungkin sengketa tanah nih, sengketa tanah desa adat misalnya atau apa? Kalau sengketa tanah, kemarin kita ada kayak pendampingan untuk pengurusan HGB menjadi SHM. Jadi itu emang agak susah dia masuknya karena si pemilik tanah ini merupakan tamu asing yang berdomisili di Bali, cuma perjanjiannya mereka itu tidak jelas di awal. Jadi gimana kita untuk mendapatkan hak-hak klien kita telusuri dari orang lokal yang nomininya juga. Jadi antara perjanjian tamu dan nomini ini kadang nggak jelas. Jadi itu yang menimbulkan banyak sengketa di Bali. Karena mungkin dahulu tuh kepercayaan tuh tinggi. Cuma di zaman sekarang ini uang 1.000 pun dihitung sama orang. Jadi itu sih yang harus ditekankan oleh teman-teman. Perjanjian kerjasama di awal itu memang penting dan memang harus tertulis dan berkekuatan hukum. Jadi Oke, kayaknya kalau teman-teman di rumah nih penasaran, usia 30 tahun punya 4 bisnis yang besar, ini kira-kira Jaya udah ada pasangan kah atau belum? kalau saya udah ada pasangan. Wah, sedih. Jangan bersedih ya. Oke, jadi Jaya udah ada pasangan. Boleh tahu nggak gimana sih time manajemennya Jaya nih dengan ngurus 4 bisnis, terus ada keluarga juga yang harus diurus, itu gimana? Kalau untuk manajemen waktu, biasanya kita misalnya start hari kerja dari Senin, kita selesainya mungkin di jam 6 sore, sisanya harus fokus untuk keluarga, kecuali ada lemburan, mungkin kita batasi sampai jam 9 aja, biar nggak mengganggu waktu istirahat kita juga. Dan yang paling penting,
kolaborasi juga untuk memudahkan kerjaan kita. Jadi kerjaan kita yang biasanya di awal-awal di handle sendiri, kita potong-potong mungkin bisa 5 sub yang ngerjain biar lebih cepat dia prosesnya. Ya, untuk yang kedua, di hari libur juga di Sabtu Minggu memang fokus untuk keluarga, jadi kegiatan lain kita stop. Kalau mungkin di Geraha Kite-nya sendiri, di festivalnya mungkin cuma untuk kita pameran aja di hari Minggu. Kalau di hari Sabtu kita kosongkan benar-benar kosong biar ada waktu untuk istirahat. Jadi kalau dilihat dari manajemen waktu, kita mengatasinya lewat itu dah, pemotongan sub bagian bidang yang untuk dikerjakan biar nggak keteteran sendiri. Oke. Nah berarti Jaya ini great husband, great father kayak gitu ya berarti. Oke, kalau tadi misalnya kita ngebahas tentang bisnisnya Jaya, aku tuh penasaran tentang kesehariannya. Ada nggak sih time disiplinmu terhadap kegiatan-kegiatanmu, kayak misalnya pagi aku harus olahraga nih sebelum mulai aktivitas, terus siang harus ada menulis misalnya journaling atau nggak membaca buku misalnya gitu. Ada nggak kedisiplinan tertentu yang akhirnya membentuk karakter seorang Jaya nih? Kalau pagi emang wajib kita bangun pagi jam 6 itu udah bangun. Habis itu kita mungkin buat teh atau buat kopi sambil mencari inspirasi. Di jam 8 itu kita mulai aktivitas. Mungkin untuk setelah beraktivitas melepas penat, di jam 6 itu kita istirahat dan olahraga. Itu sih yang untuk sehari-harinya wajib saya lakukan jika tidak ada lemburan sih. Oke, jadi sebenarnya Jaya juga suka olahraga. Iya. Boleh tahu olahraga apa yang disukain? Olahraganya sih kadang kalau nggak bermain layang-layang sendiri ya kita nge-gym ataupun lari di lapangan. Kalau biasanya ada temen yang kita ajak main juga bisa basket. Oke, berarti banyak ya varian olahraga atau aktivitas untuk pengalihan stresnya. Kira-kira pada saat Jaya melakukan aktivitas sehari-hari pasti ada stresor-stresor yang datang dari luar nih. Gimana sih cara Jaya untuk memanajemen pikiran untuk bisa mengurangi atau menetralisir stres itu sendiri? Kalau menetralisir stres itu kita mungkin cari benang kusutnya apa. Kira-kira kalau untuk masalah timing kerja itu kita harus memang dari awal lobby ke customer. Kalau ini orderannya segini, ditargetin sekian hari, kita mampunya menyelesaikan segini. Jadi kalau beliau mau untuk spend waktunya lebih lama, oke, kita ambil. Kalau memang sangat-sangat urgent itu ya kita memperbanyak orang untuk mengerjakan. Jadi biasanya kendalanya di waktu pengerjaan aja sih. Kalau untuk salah sih kita meminimalisir salah pekerjaan karena di Geraha Kite itu sudah ada pattern sendiri. Jadi kalau orang requestnya ukuran berapa, size-nya apa, yang kita suguhkan memang segini. Jadi apapun yang mereka request tuh yang saat deal pertama itu. Jadi kita udah kasih ukuran yang pas. Jadi dia tinggal bilang mau ukuran berapa. Jadi untuk stresnya kita agak menurun di sana sih. Kita udah kotak-kotakkan mereka. Oke, berarti kita balik lagi nih ngupas tentang bisnisnya Jaya. Berarti dengan punya 4 usaha yang berbeda tentu marketnya berbeda. Itu gimana tuh cara ngejalanin bisnis plan-nya? Ketika marketnya berbeda, berarti digital sosial medianya juga targetingnya berbeda. Berarti ada tim sales dan juga marketing yang berbeda kah atau gimana? Ya kalau untuk di Geraha Kite saya sendiri yang megang. Habis itu kalau untuk yang di Geraha Jewelry kebetulan ada adik dan ibu juga yang megang. Kecuali untuk ada desain yang agak rumit, jadi terpaksa saya yang harus turun. Tapi kalau desainnya standar-standar aja udah bisa jalan sendiri. Untuk tim marketing di Geraha Property ada saya dan tim dan teman-teman yang dari mulut ke mulut itu jadi memberikan kita job. Jadi yang marketing yang paling penting itu ya dari mulut ke mulut tuh karena rasa kepercayaan setelah kita berikan performa yang maksimal itu. Oke, aku nih penasaran. Kita kan lagi di bulan Desember, November yang ini musimnya hujan. Berarti kan Geraha Kite terjadi penurunan omset nih.
Kira-kira gimana sih ya solusi untuk ngecovernya? Apakah buat desain yang khusus hujan kah? Atau mungkin buat layang-layang indoor misalnya, atau gimana nih ya? Sebenarnya di November sampai Desember nih kita fokus mengejar di hari raya Nyepi. Jadi kan kalau hari raya Nyepi itu hari hanya sekali dan permintaan tuh bilang lah seluruh pemuda di Bali membuat ogoh-ogoh. Jadi kadangkala pengrajin kalahnya karena hari hanya tuh memang harinya sekali aja. Beda sama musim layangan. Musim layangan tuh tiap minggu tuh bisa festival, tiap minggu depannya, minggu lagi 2 minggunya, 3 minggu. Jadi bedanya musim layangan dan ogoh-ogoh tuh hari hanya tuh di ogoh-ogoh untuk ogoh-ogoh ini sekali aja. Jadi kita prepare-nya dari jauh-jauh hari, dari November sampai Desember udah kita buat PO, siapa yang mau order untuk payasan ogoh-ogoh. Jadi kita mulai mempersiapkan, walaupun tidak harus jadi di bulan November atau Desember, tapi kita mempersiapkan biar di bulan Maret semua tercukupi gitu. Oke, ada nggak sih tantangan ketika buat desain dari tapel ogoh-ogoh atau misalnya tentang geraha kait yang desain-desain terkait pewayangan, atau misalnya tantangan kisah-kisah mistis atau tokoh-tokoh yang akan dibuat, itu pernah nggak ada sebuah tantangan tertentu? Biasanya sih emang ukiran yang saya buat itu melihat dari gambar-gambar dari ukiran tradisional yang terdahulu. Jadi kita tetap terapkan yang tradisional, cuma pengerjaannya memang secara modern karena kan kita di zaman globalisasi ini agar bisa juga mempersingkat waktu dan mempermudah pekerjaan. Dan untuk desain-desain tersebut kita ambil dari secara tradisional, habis itu ada kayak ornamen-ornamen yang mencirikan seperti binatang ataupun tokoh pewayangan kita terapkan di dalam desain kita. Jadi tergantung request dari customer kita maunya yang full tradisional atau dipadu padankan dengan desain yang modern gitu. Oke, Bali beruntung ya berarti punya Jaya ya. Ada yang mengajakkan budaya kita nih kayak gitu. Tapi kira-kira nih ya, kalau misalnya kita ngomongin tentang geraha properti, sekarang ini kan katanya masyarakat Bali itu pada hobi jual tanahnya. Terus kemarin malah ada isu katanya masyarakat Bali itu tidak akan kehilangan tanahnya karena akan dijual-jual. Itu gimana sih ya untuk menangani isu gitu? Apakah Jaya lebih banyak marketnya itu orang luar Bali kah atau orang Bali itu sendiri? Kalau kita memahami seperti itu karena mungkin di generasi kita untuk bertani itu kadang dibilang kayak kerjaan yang nggak kece gitu ya. Iya benar, karena kuno kali ya. Kuno ya, padahal kalau memang konsisten di bidang pertanian, teman-teman dari organisasi kita juga banyak yang usaha tentang supplier pertanian ataupun ada peternakan juga. Jadi tanah kan bisa difungsikan dengan baik. Nah kalau dilihat dari geraha properti tersendiri, saya biasanya lebih menyarankan untuk warga lokal memberikan harga yang pantas dan harusnya sepertinya disewa saja cukup daripada untuk dimiliki oleh orang luar. Karena kita di Bali sudah semakin sedikit lahan yang bisa kita manfaatkan untuk diri kita sendiri. Jadi digempur dari investor luar itu mendingan kita sewa, kasih termin mungkin per 10 tahun, per 15 tahun biar nggak terlalu panjang, dan kita buatkan harga yang memang sepantasnya didapatkan oleh pemilik itu biar nggak terlalu murah nanti jatuhnya, karena kedepannya dengan sedikit dirubah oleh investor itu bisa mereka ngangkat harga 2-3 kali lipat lebih mahal. Oke, penonton pasti penasaran kan, based on true story nih ya, sebenarnya dari semua customer yang udah Jaya layani nih, itu kira-kira lebih banyak customer yang beli tanah di Bali dari luar kah atau memang dari orang Balinya sendiri? Coba jujur deh, jujur. Kalau yang beli tanah lewat saya sih beberapa masih orang lokal banyakan. Kalau yang untuk orang luar itu biasanya pasangannya ada yang orang Indo, jadi entah ceweknya atau cowoknya yang orang Indo, mereka yang request tanah untuk dimiliki yang di Bali. Jadi nggak sebesar yang full dari emang investor luar. Jadi ada
ada balutan emang mereka punya pasangan Indo gitu sih. Oke, berarti kepemilikannya gimana? Secara sertifikat namanya berarti pasangan. Ya biasanya pasangannya mereka, kecuali mereka punya PT PMA, bisa nama PT-nya yang naik. Oke, pernah nggak sih ya kamu mengurusi sebuah kasus tanah, misalnya sewa tanah atau jual beli tanah, yang pada nantinya tanah itu digunakan sebagai lahan pariwisata, entah beach club, restoran, hotel, kayak gitu, pernah nggak punya experience itu? Kalau yang lagi berjalan ini ada sih yang kebetulan di Karangasem kita bantu untuk menyewa tanahnya. Rencana mereka bangunannya bagus untuk kedepannya karena terbuat dari bambu. Oke. Jadi kan itu ramah lingkungan lah bisa kita bilang. Peruntukannya untuk villa. Cuma kalau di Karangasem itu biasanya lahannya banyakan LSD atau lahan sawah dilindungi. Jadi yang kebetulan kita pilih ini perizinannya peruntukannya perkebunan boleh dibangun 40%. Jadi untuk suasana alamnya masih 60% nggak boleh dibangun dan asri banget yang di Karangasem ini. Nggak beda seperti yang di Kabupaten Badung. Jadi kalau di Badung itu kan emang modern ataupun niru-niru gaya luar negeri. Jadi kalau di Karangasem ini peruntukannya memang untuk villa yang sunyi, memang untuk menikmati masa-masa liburan mereka. Jadi kalau yang untuk beach clubnya sendiri belum pernah sih saya ngendal karena mungkin di izin alkoholnya lumayan susah untuk mengurusnya. Oke, boleh dapat bisikan nggak yang di Karangasem itu sendiri kira-kira itu pemiliknya lokal atau di luar Bali nih? Kalau yang di Karangasem pemiliknya di luar Bali. Jadi orang dari Prancis yang memiliki PT PMA di Bali, mereka menyewa selama 25 tahun. Oke, secara perasaan nih, Jaya kan dari kecil lahir di Bali, besar di Bali kan, Yeah. dan orang Bali asli kan. Yeah. Nah, gimana perasaannya ketika menangani case tanah, tapi yang membeli itu lebih banyak orang luar Bali? Sedih nggak kira-kira sih kalau lahan-lahan kita akhirnya kita lepas gitu aja? Ya sebenarnya sedih sih kita melihat orang luar yang sekian banyak menguasai tanah di Bali. Cuma mungkin memang dari warga kita harus berpikir ke depannya bagaimana bisa mempertahankan tanah kita dengan baik dan memfungsikannya juga dengan baik. Jadi kalau didiamin aja kan kita mandek tuh. Kalau mungkin ada ide-ide dari perkumpulan kecil bisa membangun sesuatu yang besar dan mungkin lebih dirasa lebih ringan kalau kita bersama-sama dan kompak. Jadi misalnya punya tanah berapa are, kita buatin untuk tempat yang bisa digunakan oleh bersama dan menguntungkan. Lebih baik seperti itu daripada konsepnya bikin usaha sendiri besar, takutnya kedepannya juga ketika dilanda seperti corona kemarin malah lahan yang besar itu cepat tutup daripada yang kecil-kecil tersebut. Jadi untuk mengatasinya tetap kolaborasi untuk mengurangi resiko. Oke, kuncinya berarti kolaborasi. Yeah. Nah, kolaborasi kan ada kaitannya dengan relasi berarti kan. Selama ini Jaya selain misalnya sama keluarga nih, karena kan Geraha Jewelry itu bareng sama family. Yeah. Berarti ada dong relasi lainnya yang diajak berkolaborasi. Boleh sharing nggak ya? Apakah Jaya ikut organisasi mungkin? Atau ada komunitas-komunitas yang mendukung sehingga mudah untuk mencari partner dalam kolaborasi? Kalau untuk relasi, kebetulan tahun ini saya menjabat sebagai Ketua Umum Wirausaha Muda Denpasar. Jadi dari organisasi ini awal mulanya saya juga mengerti bagaimana bisnis yang ada berkembang di Denpasar. Jadi kita di Wirausaha Muda Denpasar ini perkumpulan dari beberapa bidang usaha, ada yang dari IT, ada yang kuliner, fashion, ataupun di bidang kesehatan. Jadi dari sini juga saya mendapat insight yang sangat banyak, di mana usaha saya ini kadang berpikir gimana caranya untuk menaikkan permintaan dari customer dengan cara yang kekinian. Jadi saya dari relasi dari organisasi ini saya mendapatkan insight tersebut karena mereka yang duluan merasakan untuk melakukan hal yang seperti itu. Jadi di organisasi ini selain kita untuk mencari relasi, juga kita bisa membuat usaha kita lebih baguslah ke depannya. Karena seperti saya juga ada kendala di bidang pengiriman. Okay.
ada teman yang punya kargo, ternyata bisa dikoordinasikan dengan kargo yang seperti ini, kita mendapatkan ongkos yang lebih murah. Jadi kendala di bidang kerajinan tuh biasanya kalau kirim ke luar negeri itu harganya mahal. Jadi dalam organisasi ini saya mendapatkan segala macam keuntungan lah, maksudnya kita bisa kolaborasi dengan teman yang memiliki usaha yang cocok untuk kita, ataupun kita diberikan channel dari mereka yang mereka punya untuk membantu usaha kita. Jadi selain Wirausaha Muda Denpasar, ada juga organisasi tentang olahraga tradisional yang ada di Bali. Boleh tahu nggak jenis olahraganya apa? Olahraga tradisional itu berarti maksudnya kayak tajok gitu kali Ya, ada yang kayak Engrang tajok, gitu ya? enggrang, ada seperti gasing yang digoblek. Oke, iya benar. Jadi beberapa olahraga tradisional di Bali dikumpulkan dan membuat suatu komunitas yang bernama KPOTI, Oke. Komite Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia. Di sana juga saya dapat insight bagaimana orang yang mempertahankan permainan tradisional agar tidak punah, karena seperti membuat gasing yang di daerah Goblek itu cukup susah menurut saya, memainkannya juga cukup susah. Jadi dari sana saya ternyata selain di Denpasar, di kabupaten lain tuh juga suka bermain olahraga tradisional. Jadi dari sana pun juga dapat kadang relasi untuk mengisi dari acara-acara mereka. Jadi untuk memperkenalkan usaha saya tidak hanya di Denpasar saja, jadi bisa di macam-macam kabupaten kita iklankan atau pasarkan. Oke, tadi berarti ada organisasi Wirausaha Muda Denpasar, terus ada organisasi olahraga tradisional. Yeah. Nah, dengan begitu banyaknya waktu, kayak tadi harus ada family time, ada handle bisnis, terus ada kolaborasi bareng teman-teman dan juga kegiatan komunitas lainnya. Kira-kira pernah nggak sih ada di titik terendah nih? 10 tahun terakhir deh, ada nggak titik terendah seorang Jaya itu kapan sih? Pertama itu waktu COVID, kita kayak kagok, semua usaha tiba-tiba stuck. Oke. Dan pernah kita kayak gimana nih ya, usaha ini kan perlu keramaian, kayak seperti layangan kan festivalnya harus mengumpulkan banyak orang, ogoh-ogoh juga mengumpulkan banyak orang, dan Geraha Jewelry pun untuk misalnya orang memakai perhiasan pernikahan kan harus mengadakan acara secara besar ataupun mengumpulkan juga banyak orang. Jadi waktu itu memang titik terendah yang kita alami, cuma ada solusinya. Untuk di Geraha Kite, perlombaan mulai kita bisa adakan virtual. Jadi untuk layang-layang bisa diterbangkan dari rumah, ataupun ogoh-ogoh bisa kita videokan dari rumah cara pembuatannya, maupun gimana konsepnya mereka yang mereka bisa tampilkan. Jadi dari sana, dari ada masalah yang seperti COVID tersebut juga melahirkan cara-cara berbisnis yang lebih maju. Jadi dikala ada masalah juga ada solusinya. Waktu COVID itu Geraha Kite tiba-tiba boom karena mereka pada bingung hobinya mau ngapain nih, selain diam di rumah kan bosen. Jadi mereka memutuskan bermain layangan, ikut bermain ogoh-ogoh. Dan untuk perhiasan juga ada permintaan, cuma yang agak susahnya itu mengcustom dari ide-ide mereka yang memang mereka gambar sendiri, karena perlu waktu yang lama untuk mengeksekusinya. Oke, berarti kan itu selalu ada solusi dari setiap masalah. Tapi kan kita lihat ya, COVID-19 kemarin tuh ada orang sampai jual mobil, saking bangkrutnya, jual tanah, jual lahan. Kira-kira nih seorang Jaya nih yang udah ngurusin tanah dari usia 22 tahun, itu kira-kira sampai nggak jual mobil, jual tanah nih pada saat COVID-19 kemarin? Kalau jual mobil atau tanah sih dari keinginan saya sendiri nggak ada. Cuma kalau dari mungkin ada faktor lain tuh, di tanah itu memang ada harus dilepaskan. Jadi kita bukan memaksakan diri kita sendiri karena ada kepentingan lain dan mengharuskan kita juga melepasnya. Jadi waktu itu ada beberapa aset yang kita lepas, tapi bukan dari keinginan sendiri. Jadi ada dorongan dari orang lain.
Itu sih. Oke, berarti nggak sampai yang zero banget pada saat COVID. Iya, Masih bisa bertahan hidup masih bisa lah ya bertahan. seperti itu. Malah orang lebih banyak bermain layangan waktu itu, waktu COVID, karena mereka bosan di rumah ngapain, bisa menerbangkan layangan dari rumah dan bisa diperlombakan lewat video virtual itu. Oke, keren banget loh ya terkait dengan solusi dari layangan virtual ini. Ada aja sih idenya gitu Iya. loh untuk buat lomba dan juga jadinya hobi tersalurkan, Iya. terus dari Geraket juga jadi dapat orderan yang banyak kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya nih kita ngomong-ngomong tentang keterpurukan. Jaya pernah nggak sih kehilangan sesuatu yang ngebuat kita jadi terpuruk banget? Tadi kan katanya kehilangan harta benda tidak, misalnya kayak gitu. Apakah pernah kehilangan seseorang mungkin yang membuat Jaya terpuruk, atau misalnya karena kehilangan seorang Jaya jadi termotivasi untuk semangat kerja? Kebetulan sih waktu zaman COVID itu juga saya memiliki orang tua yang sebagai mentor saya, yaitu ayah saya, Oke. almarhum Inyoman Budite. Jadi waktu itu beliau mengalami sakit, tapi bukan COVID waktu itu karena ada tumor di pankreasnya. Jadi dari sana saya kan saudara berempat, nomor 1, nomor 2 cewek, saya yang nomor 3. Cowok satu-satunya? Ya, cowok Oke, satu-satunya. penerus berarti ya? Ya, penerus. Jadi di mana saya berpikir harus menjadi kepala keluarga di rumah, dan sosok ayah itu yang memang menjadi kayak panglima tempur di rumah. Oke. Jadi beliau hilang waktu saat COVID itu juga merupakan hal yang sangat membuat saya terpukul, karena nggak kebayang di umur sekian beliau harus meninggalkan keluarganya. Kalau boleh tahu Jaya usia COVID 2020-2021 Jaya usia berapa? Kurang lebih 25 tahun ya. Oke, 25 tahun tapi harus jadi kepala keluarga karena gantiin peran ayah kan. Iya. Itu gimana tuh struggle-nya, terus manajemen waktu, manajemen stresnya, terus melatih kedewasaan diri dan mawas dirinya gimana? Ya, itu karena di saat itu kita memiliki tanggung jawab yang harus kita ambil. Jadi kita pilah-pilah. Jadi untuk keluarga kita emang harus fokuskan, karena kan psikis dari keluarga masih belum bagus ya, karena Oke. butuh waktu untuk penyesuaian, tidak ada almarhum. Pelan-pelan kita membangun suasana baru lagi, kita kembali dengan aktivitas kita yang seperti dahulu, tapi dari saya harus mengambil tanggung jawab yang orang tua saya miliki terdahulu. Jadi pelan-pelan juga saya mengikuti jejak beliau, karena beliau suka berorganisasi. Saya juga mengikuti jejak beliau untuk berorganisasi. Dan yang kedua, untuk kegiatan adat juga saya mulai turun di kegiatan adat. Dan selain almarhum ayah saya, yang untuk Geraha Properti sebenarnya ada rekan kerja dari saudara saya sendiri. Oke. Beliau juga waktu bulan Juli ini kebetulan bukan kebetulan, karena terindikasi ada cancer. Jadi selama 6 tahun belakangan tersebut beliau sudah menjalani protap pengobatannya, dan tahun ini beliau berpulang. Jadi rekan kerja saya untuk di bidang hukumnya hilang satu. Jadi kembali lagi saya harus menguatkan diri, saya harus bisa untuk menjadi kepala keluarga yang lebih baik untuk dapat membahagiakan keluarga. Jadi saya harus rangkul semua. Jadi untuk di keluarga memang kita harus solid, kita nggak pernah ada masalah intern di dalam keluarga, kita menjaga tetap hangat dalam keluarga agar kedepannya kita juga untuk bekerja itu lebih nyaman. Oke, dari begitu banyaknya kehilangan tadi saya dengar bahwa bilang Bapak adalah mentor. Iya. Kira-kira ada nggak sih kalimat Bapak yang terus terngiang, atau prinsip hidup Bapak atau lifestyle-nya Bapak mungkin yang menjadikan Jaya seperti sekarang ini? Ada nggak kalimat-kalimat beliau yang terngiang terus? Beliau biasanya menyarankan harus berani mencoba dan tetap yakin pada diri kita sendiri bahwa yang kita lakukan itu pasti bisa. Jadi beliau yang memberikan kekuatan, keberanian, dan karena juga beliau sudah membuktikan kepada anak-anaknya bagaimana perjuangan beliau di
organisasi maupun di usaha yang mungkin kita bisa bilang dari tahun 1986 sampai sekarang masih diingat oleh orang-orang, walaupun sosok beliau sudah tidak ada, tapi ketika kita sebut nama beliau dan kita ditanya tinggal di mana, orang langsung terbesit, oh Pak Mudita ya, oh iya, berarti kan dari tahun sekian itu beliau sudah sukses mengukir namanya dan menjadi ikon di Denpasar untuk arsap atau jewelry satu-satunya perak yang ada di kota Denpasar. Gitu. Oke, Jaya dengan seperti itu berarti proud banget kan punya bapak seorang Pak Mudita kayak gitu. Kira-kira nih ya, terganggu gak sih ya dengan kiblatnya seorang bapak terhadap perkembangannya Jaya? Biasanya kan ada orang bilang, enggak, Jaya tuh sukses karena bapaknya nih kayak gitu. Karena udah ada warisannya kayak gitu. Gimana tuh ya menanggapi yang kayak gitu? Sebenarnya sih kalau dari orang bilang gitu kan bisa dilihat dari sisi usahanya, apakah kita bisa menarik pelanggan dari usaha orang tua ke usaha kita. Jadi kalau dari bisnis perhiasan sama bisnis ukiran kertas untuk layang-layang kan customernya beda nih. Biasanya kalau yang di perhiasan kebanyakan cewek, ya terkadang cowok tuh juga ada, tapi varian perhiasan cowok tuh sedikit daripada cewek. Jadi kalau kita dibilang nebeng dari nama orang tua tuh kayaknya nggak bisa dikategorikan seperti itu. Jadi kalau yang hobi dengan ukiran kertas adalah anak-anak muda yang suka bermain layang-layang. Jadi nggak bisa kita gabungkan dari usaha A ke usaha B, emang beda segmen pasarnya. Jadi saya bisa menangkis omongan-omongan orang seperti itu. Oke, nah last session nih Jaya sebelum kita close sesi WMD Podcast pada hari ini. Pengen denger dong satu tips aja dari Jaya yang Jaya jadikan sebagai pedoman atau panutan dalam Jaya menjalankan setiap usaha Jaya sehingga usia 30 tahun Jaya sudah seperti sekarang nih hebatnya. Kalau untuk tips dari saya sih kepada teman-teman yang ingin memulai usaha dari nol, gali dulu dalam diri kita sendiri, kemampuan kita tuh apakah membuat sesuatu produk atau mampu memasarkan sesuatu produk yang belum tentu kita bisa bikin. Maksudnya skill untuk marketingnya dia ada, jadi dia bisa melakukan usaha dengan menjadi reseller terlebih dahulu. Nah untuk seperti saya ini mengapa membuat Gerahakat kan dari hobi dan permasalahan. Jadi saya gali potensi diri saya untuk memiliki suatu usaha. Jadi harus berani mencoba. Untuk urusan gagal itu bisa kita kategorikan lah, itu memang proses dari menuju kesuksesan. Jadi untuk yang pertama nggak boleh takut mencoba, menggali potensi diri, dan yang untuk selanjutnya tetap berkolaborasi bersama teman-teman. Itu sih. Oke, berarti berani mencoba poinnya ya. Tagline-nya mirip ya sama kita ya. Memang. Berani memulai cuan menanti kayak ya. gitu. Karena kalau Jaya nggak memulai di usia 22 tahun ya teman-teman ya, berarti Jaya tidak akan seperti sekarang dengan 4 gurita bisnisnya yang besar-besar. Kira-kira nih menyambung tahun 2025, Jaya udah ada plan belum sih akan mengembangkan bisnis kemana, ekspansi kemana mungkin, atau mau melakukan sesuatu terobosan-terobosan baru misalnya di 2025? Kalau 2025 mungkin saya fokus juga ke organisasi saya karena saya kebetulan menjabat jadi Ketua Wirausaha Muda Denpasar. Saya akan menjalankan program-program yang akan saya lakukan terdekat, yaitu mendorong embrio wirausaha Kota Denpasar agar anak-anak muda di Kota Denpasar selain mereka sibuk sekolah bisa menumbuhkan juga jiwa wirausahanya. Jadi kita akan buat program-program untuk merangsang, maksudnya untuk mendorong mereka agar tertarik melakukan wirausaha. Dan yang selanjutnya kita juga akan menyambungkan dari investor-investor yang kita dapat untuk berkolaborasi dengan UMKM yang ada di Kota Denpasar. Jadi program kerja kita ke depannya untuk tetap bisa menjaga perekonomian Kota Denpasar agar di Kota Denpasar ini tetap menjadi salah satu contoh oleh kabupaten yang ada di Provinsi Bali ini.
Oke, berarti Jaya ini ngajegang Bali iya. Ya, Terus habis itu untuk ngurusin generasi muda di bidang wirausaha juga ya, iya. Waduh, banyak banget berarti ya. Jaya benar-benar bermanfaat sebagai seorang tokoh anak muda. Dan pasar dan Bali bangga nih punya Jaya nih. ya. Asdungkare. Oke teman-teman, jadi itu tadi keseruan kita bincang-bincang bareng Jaya di WMD Podcast selama 40 menit terakhir nih. Nah, karena waktu kita udah habis, jadi tentunya teman-teman pasti akan penasaran kan, next siapa sih yang bakal kita undang, siapa sih yang bakal usahanya kita kupas. Jangan lupa saksikan WMD Podcast, berani memulai, cuan Cuan menanti. menanti.